Shalom, selamat pagi, salam ngobrol pagi aman Yesus, salam ngopi Aceh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar membaca dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu dalam ayat yang saudara-saudara, ayat pasal 43 ayat yang ke-25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu sangat luar biasa. Dia memberikan pengampunan, Dia memberikan penebusan, Dia menghapus kesalahan, Dia menghapus segala dosa melalui kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita ini harus bersyukur karena kebaikan Tuhan yang seperti demikian, yang kita peroleh hanya oleh kasih karunia Tuhan dan oleh iman percaya kita yang juga anugerah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan melupakan akan segala kesalahan kita, melupakan segala pelanggaran kita, di dalam ayat sebelumnya dalam Yesaya pasal 1 dikatakan, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, dan berhentilah berbuat jahat. Ayat 16, Yesaya pasal 1, berhenti berbuat jahat. Supaya apa? Supaya memori suatu data dosa kita yang sudah ditebus dan sudah diampuni oleh Tuhan benar-benar menjadi suatu data yang baru, menjadi suatu sumber kehidupan yang baru. Berhenti berbuat jahat, lalu diminta oleh kita belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, lalu membela hak-hak anak yatim dan para janda. Artinya mengingat segala sesuatu kebaikan Tuhan untuk kita keluar sebagai energi kebaikan juga bagi orang lain. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan kita selalu berpikir untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi marilah kita belajar juga untuk kepentingan orang lain. Kalau Tuhan mengampuni kita, mengampuni kesalahan kita, mengampuni pelanggaran kita, alangkah baiknya kita juga belajar mengampuni orang lain, supaya tidak mengingat-ingat kesalahan mereka. Ada sebuah contoh, saudara-saudara, kita kadangkala sering lupa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lupa menaruh bolpen kita di mana. Kita lupa menaruh kacamata kita di mana. Kita lupa menaruh dompet kita di mana. Itu adalah suatu kejadian, peristiwa yang mungkin terjadi 1 menit, 2 menit, atau 1 jam yang lalu. Tetapi ketika kita bertemu dengan sahabat, bertemu dengan saudara, bertemu dengan keluarga, alangkah ajaibnya, kita tidak pernah lupa, bahkan mengingat-ingat akan kesalahan mereka yang mungkin sudah terjadi bulan yang lalu, tahun yang lalu, atau puluhan tahun yang lalu, saudara-saudara. Dan ini adalah suatu hal yang tidak baik. Tuhan mengajarkan, saudara-saudara, kepada kita, kalau Tuhan sudah mengampuni dosa, mengampuni pelanggaran yang telah kita lakukan, saya percaya kita juga diminta untuk mengampuni pelanggaran orang lain. Melihat orang lain sebagai ciptaan yang baru, melihat orang lain sebagai karya Allah yang baru, seperti Tuhan Bapa kita melihat kita sebagai karya Kristus yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itulah di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, saudara, ayat yang kedua, mengatakan, pasal 7 ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa? Yaitu jika kita tidak melupakan kesalahan orang lain, selalu mengingat-ingat akan dosa-dosa, atau mengingat-ingat akan pelanggaran yang mereka pernah berbuat, sakit hati kita,
semua dendam kita harus kita buang. Mengapa? Sebab dikatakan oleh Tuhan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Artinya betapa anugerah yang kita terima ini besar. Tetapi kita tidak pernah memberi anugerah kepada orang lain untuk melakukan atau mengalami perkara yang besar juga, saudara. Saya percaya jika kepahitan kita dibuang, perasaan dendam kita dibuang, melupakan kesalahan-kesalahan orang lain, tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain, saya percaya hidup kita penuh damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kita akan mempunyai karakter Kristus. Kita akan memiliki suatu kehidupan yang diberkati Tuhan. Tidak lagi hati ini sebagai perbendaharaan yang menyimpan segala kepahitan, tapi hati ini sebagai perbendaharaan yang baik, memiliki kehidupan yang penuh dengan keadilan, memiliki kehidupan yang penuh diberkati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal seperti demikian, wow, betapa dahsyatnya kita ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah melupakan dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita, marilah kita juga belajar melupakan dosa dan pelanggaran orang lain. Kalau Tuhan mengampuni kita, marilah kita juga belajar mengampuni orang lain. Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi, Tuhan mengasihi kita, marilah kita juga belajar mengasihi mereka. Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita dan Dia sudah berbuat baik, marilah kita juga berbuat baik untuk orang lain. Kalau Tuhan melakukan segala sesuatunya untuk kita, marilah kita juga memaparkan kasih kita kepada orang lain dengan kasih agape, dengan kasih yang luar biasa. Dan saya percaya ketika kita melakukan demikian, maka kita tidaklah sia-sia menerima akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita tidak akan pernah merasa rugi menerima pengorbanan kasih Kristus di atas kayu salib. Karena kasih Kristus menunjukkan, melahirkan dari kehidupan kita sumber kebaikan Allah, sumber keadilan Allah, sumber pengampunan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini belajarlah untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada keluarga kita terlebih dahulu, berbuat baik kepada jemaat, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik dalam pekerjaan, berbuat baik dalam segala sesuatu. Dan ketika kita berbuat baik, Tuhan akan memperhitungkan semuanya sebagai kebaikan-kebaikan yang kelak dari surga akan dicurahkan kepada kita. Percayalah, hari ini engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kebaikan Tuhan akan juga lahir dari kehidupan saya dan saudara. Berbagai kebaikan yang selalu disempurnakan setiap harinya. Kebaikan Tuhan menjadi kebaikan kita. Kebaikan surga menjadi kebaikan kita di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Salam ngopi Aceh. Tuhan sudah mengampuni, marilah kita juga mengampuni orang lain. Salam ngopi Aceh. Kalau Tuhan sudah berbuat baik, marilah kita berbuat baik kepada orang lain. Salam ngopi Aceh. Selalu baik, 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 dan baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.